Di bawah nahkoda Erick Thohir baru menjabat selama 4 hari, namun sejumlah gebrakan sudah dilakukan. Mulai dari kartu merah untuk mafia bola hingga menjanjikan pembangunan infrastruktur sepak bola tanah air. Tadi siang pengurus PSSI baru saja bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Nah, apa benar gebrakan ini kemudian bisa menjadi angin segar bagi dunia persepak bolaan di tanah air? Ya, pemirsa, untuk membahasnya segera kita bergabung dengan pakar hukum olahraga Eko Nur Kristianto. Ya, selamat sore Mas Eko. Selamat sore. Ya baik, Mas Eko, ini sehari menjabat sebagai menjabat pengurus PSSI. Ini sudah diuji nih Mas Eko ya. Ini terjadi bentrok supporter PSIS dengan polisi pada Jumat lalu. Namun tampaknya Erick Thohir ini dan kawan-kawan juga ini langsung tancap gas begitu ya dengan sejumlah gebrakan. Nah, bagaimana menurut Mas Eko? Ya betul. Jadi saya katakan ya, ini memang casingnya federasi, tapi rohnya pemerintah ya. Ada dua menteri aktif di situ, Pak Erick Thohir dan Pak Zainuddin Amali. Ya. Ini artinya apa? Ini artinya tidak akan ada lagi pertentangan ya, konflik antara pemerintah dengan komunitas. Ini kita bicara sedikit filosofis lah. Sebetulnya tujuan pemerintah ya, dalam arti luas negara dengan sepak bola itu sama ya. Kalau kita lihat Undang-Undang Dasar kita, Konstitusi tahun 1945, ada yang namanya tujuan negara. Salah satu yang paling penting dari tujuan negara itu adalah memajukan kesejahteraan umum. Dan sepak bola bisa melakukannya. Sepak bola dengan determinasi, dengan industrinya, itu akan memberikan dampak ekonomi yang tentu saja berdampak dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Jadi harus selaras pemerintah dengan federasi. Jangan sampai terjadi seperti beberapa tahun lalu ya, waktu menporanya Pak Imam Nahrawi, ada konflik. Dan ketika menyikapi konflik ini, pemerintah tidak jeli. Akhirnya sepak bola yang menjadi korban. Sepak bola terhenti. Banyak pemain bola kehilangan mata pencaharian dan juga ekonomi-ekonomi sekitar ya, seperti penjualan jersey, tukang parkir, usaha transportasi, semua kena imbas ya. Jadi nggak produktif. Kalau yang sekarang, saya sepakat gitu. Artinya cukup menjanjikan begitu PSSI yang baru ini begitu Pak? Sangat strategis. Ini sangat leluasa ya. Kalau kita lihat komposisi orang-orangnya, ini saya jamin pemerintah akan support ya, karena mau gimana pun harus diakui sepak bola kita ini tidak bisa mandiri ansih, masih membutuhkan peranan negara. Sebut yang paling simpel tentang lapangan ya, emang lapangan PSSI punya, lapangan yang ada sekarang yang dipakai oleh klub-klub bola ini milik pemerintah kok, milik Pemda, ada juga yang milik TNI, sebagian milik polisi, nggak ada yang punya klub. Nah itu artinya apa? Itu artinya sepak bola di Indonesia masih memerlukan turun tangan pemerintah. Bukan campur tangan ya. Kalau campur tangan kesannya negatif. Ini turun tangan. Nah ini berkaitan juga. Ini kan tadi siang juga baru saja bertemu PSSI dengan Presiden Joko Widodo. Tentunya dukungan terkait dengan infrastruktur sepak bola juga kembali disampaikan begitu. Nah, Anda melihatnya sendiri ini seperti apa? Apakah ini sesungguhnya menjadi keuntungan bagi Erick Thohir karena beliau juga sebagai Menteri BUMN kan yang dekat dengan Presiden? Anda melihatnya seperti apa? Ya itu salah satu upaya yang strategis. Udah bener banget. Tadi kan saya katakan bahwa sepak bola di Indonesia ini nggak bisa dikendalikan atau dijalankan semata-mata oleh komunitas, tapi memerlukan peranan negara ya. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah. Nggak cuma infrastruktur loh, nggak cuma infrastruktur, termasuk pendanaan sponsorship ya. Saya yakin nanti Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN turun tangan pasti, turun tangan ya dalam pendanaan. Tapi maksudnya gini, ngedanainya juga dengan cara-cara yang benar, mungkin sponsorship, penyaluran dana CSR dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat memang ini di pengurus PSSI, ini banyak yang ada dua yang rangkap jabatan begitu ya. Yang satu ketua umum sekaligus Menteri BUMN, yang satu wakil ketua umum sekaligus Menpora. Anda sendiri melihatnya bagaimana? Apakah mereka akan maksimal di sini, akan fokus 100% ngurusin sepak bola tanah air atau seperti apa justru Anda melihatnya ke depan? Itu yang saya khawatirkan ya. Mereka tetap manusia, punya keterbatasan gitu. Nah, tapi kan ini jadi gonjang-ganjing, semua prasangka dan sebagainya kan hari ini udah dianggap selesai ketika Pak Presiden kemarin kan sempat ada statement ya, merestui, nggak apa-apa katanya, nggak perlu melepas jabatan menteri ya.
walaupun asal bisa bagi waktu. Cuma tetap akan sulit. Terutama yang saya soroti adalah posisi wakil ketua umum nih, Bapak Menpora. Ini gimana gitu loh? Kita nggak bicara regulasi ya, secara Anda regulasi melihatnya konflik of interest ini seperti apa ini, Bung Eko? Iya, jadi kalau secara regulasi, secara hukum mungkin tidak ada yang melarang. Tapi ini kan kita bicara moral dan etika. Beliau ini Menpora loh, Menteri Pemuda dan Olahraga, bukan Menteri Pemuda dan Sepak Bola gitu loh. Olahraga kan banyak, puluhan ya, semua harus diperhatikan. Nah, bagaimana bisa ketika dia dituntut untuk memperhatikan semua cabur ya dalam berbagai aspek, kok tiba-tiba tampak ya irisan yang terlalu dominan di salah satu cabur olahraga, apalagi menjabat sebagai wakil ketua umum. Saya pikir ini perlu menjadi perhatian juga. Gitu. Sekalipun memang sudah dapat restu dari presiden begitu ya, Bung Eko? Iya. Kalau untuk ketua umum saya pikir tidak masalah, karena malah bisa produktif, saling mendukung malah. Baik, terima kasih Bung Eko sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat beraktivitas.